Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas C. Pada video ini saya gunakan untuk memenuhi salah satu mata kuliah praktik pengamalan ibadah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan jenazah. Seperti yang kita ketahui, salah satu kewajiban bagi sekelompok masyarakat muslim untuk menyelenggarakan jenazah terhadap orang muslim yang meninggal dunia. Kewajiban menyelenggarakan jenazah ini terdiri dari kewajiban memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, dan kegiatan tersebut adalah fardu kifayah. Dalam penyelenggaraan jenazah, yang pertama kita harus membimbing atau mentalkin seorang yang menghadapi sakaratul maut untuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Setelah dia meninggal dunia, kita menutup kelopak mata yang masih terbuka, merapatkan dagu atau mulut yang diikat dengan kain ke kepala jika sulit untuk dirapatkan dengan tangan. Kemudian menyedekapkan atau menyingkamkan kedua tangan. Selanjutnya kita harus menutup seluruh tubuh mayat dengan sehelai kain. Kemudian letakkan posisi mayat menghadap kiblat. Kemudian cara memandikan jenazah. Nah, yang pertama kita melafazkan niat untuk memandikan. Jadi niat untuk memandikan ini nawaitul ghusla ala hadzal mayyiti untuk laki-laki dan hadzihil mayyitati untuk perempuan fardhu lillahi ta'ala. Nah, dengan alternatif peletakan niat adalah sebagai berikut: sebelum istinja dan sesudah istinja. Kemudian ada istinja. Nah, setelah istinja menyiram air ke seluruh tubuh mayat hingga merata. Yang keempat ada menggosok tubuh mayat dengan sabun, terutama pada lekukan tubuh. Selanjutnya menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh mayat hingga dianggap bersih. Selanjutnya mengecek kembali kebersihan kubul dan lubuk mayat dengan menggunakan kain raduan atau pembalut tangan yang sudah disiapkan pada bagian permukaan lubuk si mayat. Bila masih ada kotoran, maka harus disiram kembali sampai bersih dan ulangi menyiram seluruh tubuh mayat dengan air bersih. Dan yang terakhir ada mandi ganjil atau mandi air 9 bagi yang menggunakannya. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana mandi 9 ini. Nah, pada umumnya mayat dimandikan dengan mandi 9. Mandi 9 berarti mayat disiram 9 kali dengan bacaan tertentu dan posisi mayat yang berbeda. Cara memandikan mayat itu, yang pertama, menyiram 3 kali di bagian atas badan mayat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kemudian menyiram 3 kali di bagian kanan badan mayat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman. Kemudian menyiram 3 kali di bagian kiri badan mayat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya Rahim. Selanjutnya ada mengganti kain basah dengan kain yang kering, dan yang terakhir merapikan rambut mayat. Selanjutnya kita masuk kepada tahap aktivitas yang lebih spesifik dari bagian memandikan jenazah, yaitu aktivitas wudhu bagi jenazah. Ternyata meskipun sudah mayat, seorang manusia yang akan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya menggunakan keranda mayat harus berwudu. Nah, cara mewudukan jenazah adalah wudu yang dilakukan kepada orang lain, dalam hal ini mayat. Secara singkat, cara mewudukan jenazah adalah: yang pertama, petugas berniat dalam hati untuk mewudukan jenazah serta membaca bismillah. Lafal niat untuk mewudukan jenazah ini juga khusus, berbeda dengan niat wudhu untuk diri sendiri. Selain itu, terdapat perbedaan lafal untuk laki-laki dan perempuan. Nah, lafal niat untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian untuk lafal niat untuk jenazah perempuan yaitu nawaitul wudu'a lihadzihil mayyiti lillahi ta'ala. Nah,
Yang kedua yaitu petugas yang mewudhui jenazah tersebut sebagaimana wudhu untuk sholat, namun tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung dan mulut si mayit, tapi cukup dengan memasukkan jari yang telah dibungkus dengan kain yang dibasahi di antara bibir si mayit, lalu menggosok giginya dan kedua lubang hidungnya sampai bersih. Nah, selanjutnya dianjurkan agar mencuci rambut dan jenggotnya dengan busa, perasan daun bidara atau dengan busa sabun, dan sisa perasan daun bidara tersebut digunakan untuk membasuh sekujur jasad si mayit. Nah, selanjutnya, jika ada kendala untuk mewudukan jenazah, misalnya penyakit atau perkara lainnya yang menurut tinjauan syariat dapat menjadi alasan untuk mentayamumkan jenazah, maka perlu dilakukan tayamum sebagai pengganti wudu bagi jenazah. Tata cara bertayamum dapat diketahui berdasarkan tayamum yang dilakukan sendiri, namun sebagaimana cara mewudukan jenazah, cara mentayamumkan jenazah, yang pertama, kedua tangan orang yang tayamum diletakkan pada debu. Tangan kanannya diusap pada wajah mayit seraya berniat. Yang selanjutnya, dengan tangan kiri diusap pada tangan kanan mayit. Tangan kanan diletakkan pada debu lagi untuk diusapkan pada tangan kiri mayit sampai dengan selesai. Itu tadi adalah cara untuk mewudukan jenazah yang mungkin dapat kita pahami. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Sebelum kita mengkafani jenazah, terlebih dahulu kita mengetahui cara memotong kain kafan. Jadi yang pertama, ukuran panjang kain yaitu sepanjang tubuh mayat ditambah masing-masing 1 jengkal dari ujung kaki dan 1 jengkal dari ujung kepala. Yang kedua, ada ukuran lebar. Jadi ukuran lebarnya 2 kali ukuran setengah badan ditambah sekitar 1 jengkal atau kurang lebih 20 cm. Kemudian yang terakhir, membuat 5 utas tali yang diambil dari sisi kain kafan yang telah dipotong secara membujur. Setelah itu kita juga harus mengetahui cara menyusun kain kafan. Jadi yang pertama yaitu kita meletakkan 5 utas tali di posisi ujung kepala, bahu, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Kemudian untuk laki-laki 3 lapis kain kafan terdiri dari baju dan 2 lapis pembungkus, dan untuk perempuan sebanyak 5 lapis terdiri dari 1 baju, kerudung, bawahan, dan 2 pembungkus. Masing-masing lapis ditaburi kayu cendana dan kapur barus yang telah dihaluskan. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui dan menyiapkan 7 lembar kapas untuk 7 anggota tubuh atau 7 anggota sujud bagi yang memakai kapas. Nah, untuk cara mengkafani, mayat yang telah dimandikan dan dikeringkan tubuhnya dengan handuk diletakkan di atas kain kafan yang telah disusun sebelumnya. Nah, meletakkan kapas yang sudah disediakan, kemudian dibungkus dengan kain kafan dengan mendahulukan sebelah kanan dan ditutup sebelah kiri, dan diikat pada ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki semua sampai simpul ikatan berada di sebelah kiri mayat. Kemudian yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengubur jenazah. Yang pertama, bila tanah kuburan basah dibuatkan peti, sedangkan tanah yang kering dibuatkan liang lahat. Yang kedua, pada saat memasukkan mayat ke liang kubur dianjurkan untuk membaca doa, yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Selanjutnya yang ketiga yaitu posisi mayat di dalam liang lahat atau peti adalah miring, bagian bahu kanan di bawah dan dihadapkan ke kiblat di dalam liang. Selanjutnya yang keempat, untuk sekedar mengganjal atau menahan badan mayat dipergunakan tanah yang dibuat sebesar kepalan tangan dan diletakkan di bagian pinggang. Kemudian yang kelima, penimbunan lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup rapat dan rapi, serta di atasnya dipasang nisan sebagai tanda pengenal. Kemudian yang terakhir yaitu setelah selesai menguburkan jenazah dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada yang diawali dengan khutbah kubur atau talqin. Kemudian untuk catatan, yang pertama, jika mayat harus dikuburkan di tanah rawa atau berair atau di laut, maka mayat langsung dimasukkan ke dalam air setelah diberi benda pemberat agar mayat tidak muncul ke permukaan di kemudian hari. Yang kedua,
Jika pada suatu kecelakaan yang ditemukan hanya sebagian anggota tubuh mayat, maka yang dimandikan atau dikafani dan disolatkan serta dikuburkan adalah hanya anggota tubuh mayat tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.